Gereja merayakan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi. Secara khusus di Puspas ini, mohon berkat Tuhan atas tempat suci ini, taman doa ini, kita mohon berkat-Nya, agar semua orang yang datang ke rumah ini ingat akan Bunda Maria, Ratu Pencintai Damai, Santo Fransiskus, pembawa damai, agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kita. Ada beberapa macam santapan untuk dicicipi, bukan untuk dimakan. Tempat ini sederhana, mengawali proses renovasi bangunan di sebelah ini. Atap sebelah sana sudah hilang gentengnya, sudah plong. Kalau punya kenalan dan teman baik untuk dapat membantu, saya pikir akan berguna dan bermanfaat bagi kami. Terlebih, mari kita jadikan tempat ini doa, dan siapapun yang datang ke tempat ini, semoga hatinya berkobar-kobar. Terima kasih. Mohon doanya juga supaya para penghuni di sini adalah orang-orang yang berhati damai. Kalaupun orang membawa persoalannya di sini, nanti orangnya pulang dengan hati damai, karena dilayani dengan damai pula. Tapi pentingnya kita berjuang, berusaha untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Lihatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Oh buatlah ya bundaku, doakan kami anakmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini gereja merayakan Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, Perawan dan Pelindung Misi. Secara khusus di gereja kita, khususnya di Puspas ini, kita mohon berkat Tuhan atas tempat suci ini, Gua Maria, taman doa ini, kita mohon berkat-Nya, agar tempat ini menjadi tempat yang mengingatkan semua orang yang datang ke rumah ini, ingat akan Bunda Maria, ingat akan Santo Fransiskus, dan sengaja diberi nama Bunda Maria, Ratu Pencintai Damai, dan Santo Fransiskus Asisi, pembawa damai. Tentu punya maksud, punya intensi, agar kita menjadi orang-orang yang membawa damai dalam kehidupan kita. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Mudah-mudahan tatkala Anda masuk ke tempat ini dan membaca tulisan di atas, Bunda Maria, Ratu Pencinta Damai, mudah-mudahan ada perasaan damai dalam hati Anda sekalian ya. Itu diharapkan atau memang begitu yang terjadi? Sebenarnya pemberian nama Bunda Maria, Pencinta, Ratu Pencinta Damai, memang dimaksudkan agar setiap orang yang melewati tempat ini matanya tertarik ke sana dan hatinya kemudian tergerak untuk bertanya, apakah saya termasuk orang yang mencintai damai? Apakah saya termasuk orang yang berjuang untuk hidup sebagai orang yang membawa damai? Kalau orang belum tertarik untuk membaca ini, kami khususnya bersama Romo Marcel masih mengajak orang yang lewat di sini yang mau masuk ke Puspas untuk juga ke depan sana. Dan di sana dia dihadapkan juga dengan seruan ini, Santo Fransiskus dari Asisi, pembawa damai. Jadi hal yang sama diharapkan bahwa orang kemudian bertanya pada dirinya, apakah saya adalah orang yang termasuk orang yang membawa damai atau orang yang menghidupi keutamaan damai yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri.
Nah, saudara-saudari, kita percaya bahwa bersama Allah kita akan menjadi orang-orang yang menciptakan damai. Apa sih sebenarnya kedamaian itu? Sederhana saja, kedamaian atau damai itu sebenarnya adalah sesuatu di mana orang merasakan relasi dengan sesamanya itu adalah relasi yang harmonis. Relasi dengan Allah juga demikian. Relasi yang dipenuhi oleh semangat sukacita, semangat kebaikan, semangat menghargai, dan juga semangat menerima dengan senang hati. Damai berarti mempunyai relasi yang baik, pertama tadi dengan Allah, dengan manusia, dan juga dengan alam semesta ini. Mengapa Allah menjadi manusia? Karena Allah mau mendamaikan kita dengan dirinya. Dia tidak mau kita hidup dalam dosa. Maka damai itu sebenarnya dipertentangkan dengan dosa. Dosa itu sebenarnya adalah rusaknya hubungan antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama, dan antara kita dengan alam semesta ini. Tidak ada lagi relasi yang ditandai oleh penghargaan, oleh penghormatan, oleh kelemah lembutan, oleh kebaikan dengan alam semesta ini, dengan Tuhan, dan dengan sesama kita. Jadi itu sebenarnya hal yang membuat akhirnya Allah turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya juga bisa dikatakan kedamaian itu adalah sumber keselamatan kita. Allah Raja Damai adalah Allah yang mau membangun relasi kita agar menjadi relasi yang baik kembali. Nah, Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, diberi juga gelar oleh gereja dan kemudian diaktualkan di tempat ini memang dalam arti itu. Karena Bunda Maria mempunyai relasi yang begitu harmonis dengan Allah. Dia tidak melawan kehendak Allah. Walaupun semula dia tidak mengerti apa kehendak Tuhan bagi dirinya, tapi dia kemudian taat kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Bahkan dia kemudian menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Jadi disitulah ada kedamaian yang dimiliki oleh Bunda Maria dalam hatinya, menerima apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kemudian dia juga membangun relasi yang baik dengan suaminya, dengan anaknya Yesus, dan tentu saja dengan yang lain-lain dalam perjalanan hidupnya. Maka kita menghormati Bunda Maria sebagai dia yang menjadi Ratu Pencinta Damai. Kedamaian itu sebenarnya terjadi karena apa? Ya, karena orang memiliki kerendahan hati. Karena orang merasakan bahwa dia bukan orang yang besar atau orang yang hebat, atau dia bukanlah Allah, tapi dia adalah manusia. Mengakui diri, martabat kita, mengakui kenyataan kita. Kalau dalam Injil tadi diingatkan agar kita menjadi seperti anak kecil yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki ketergantungan pada orang tuanya, ketergantungan kita kepada Allah. Nah, saudara-saudari, saya mengajak kita sekalian agar seperti Bunda Maria kita membangun hidup kita dan berjuang untuk menjadi orang yang membawa damai, berjuang untuk menjadi orang yang menciptakan damai. Dan itu terjadi tatkala kita membiarkan Allah berkarya dalam diri kita. Tapi kalau kita misalnya ya perhatian kita, hati kita dipenuhi oleh keinginan kita sendiri, apalagi kalau dikuasai oleh mau memiliki harta, uang, dan semuanya itu kadang-kadang membuat kita tidak berdamai dalam hidup ini. Harta, kekayaan yang mau kita miliki, bahkan mau menentukan hidup kita, kadang-kadang itu membuat orang tidak damai secara sungguh-sungguh. Karena dia digerogoti oleh hal-hal yang mau tidak mau dia harus mencari, dan bahkan mungkin dia akan juga terseret oleh penggunaan-penggunaan hal itu yang membuat relasinya dengan orang lain menjadi tidak damai. Saya kira dalam pengalaman kita sekalian, kadang-kadang dalam keluarga, tatkala berebut harta,
akhirnya atau pembagian harta kekayaan dalam keluarga, kadang-kadang itu membuat kita tidak merasakan kedamaian dalam. Nah, pagi ini kita semua diajak dengan mohon berkat Tuhan atas tempat ini dan juga untuk kita sekalian agar kita meneruskan perjalanan hidup kita dengan mengikuti teladan Bunda Maria, dengan mengikuti teladan Santo Fransiskus dari Assisi, dengan mengikuti teladan Santa Teresia. Tapi lebih-lebih dengan beriman kepada Allah, karena Allah itu adalah Allah yang mau menciptakan, membawa damai untuk kita sekalian. Dalam arti tertentu, hal itu bisa dicapai tatkala kita juga berdoa senantiasa. Dan doa Rosario adalah doa yang menolong kita untuk mengikuti teladan Bunda Maria menjadi pembawa damai. Mari saudara-saudari, kita bersama-sama mohon berkat Tuhan atas tempat ini dan patung Bunda Maria dan Santo Fransiskus, dan tentu saja untuk kita semua agar kita dapat menjadi orang-orang yang membawakan damai itu. Dan semoga setiap kali Anda masuk ke Puspas, bawalah damai, dan setiap kali Anda pulang dari tempat ini, bawalah damai itu juga kepada orang lain. Dan terakhir, semoga kalian menemukan kami para penghuni di sini, orang-orang yang membawa damai bagi Anda sekalian. Itu harapan kita semua, no? Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan berkat tempat ini. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan, kabulkanlah doa kami. Semoga seruanku sampai kepadamu. Tuhan sertamu. Dan kami juga. Keberkatan Buah Maria, patung Maria. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kudus, kami memuliakan Dikau karena Engkau telah mengerjakan karya besar terhadap Santa Maria. Dalam Dia kami melihat berbagai karya belas kasihan-Mu untuk kami. Kami mohon sudilah memberkati taman dan patung Bunda Maria Ratu Pencinta Damai yang akan tetap mengingatkan kami bahwa Maria Bunda Kristus adalah juga Bunda kami yang membawa damai. Kami mohon semoga setiap orang yang datang untuk meminta pertolongan doa Bunda Maria Ratu Pencinta Damai memperoleh kedamaian dan perlindungan daripada-Mu. Semoga kami seperti Bunda Maria mengikuti Yesus dan kelak mencapai persatuan dengan Dia untuk selama-lamanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Memberkati patung Santo Fransiskus. Kami mengagungkan Dikau ya Tuhan, karena hanya Engkaulah kudus. Demi imbah hati-Mu kepada kami, Engkau mengutus ke dunia ini Yesus Kristus Putra-Mu, yang menjadi pangkal dan keparipurnaan segala kekudusan. Pada gereja yang baru lahir, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus penghibur, menjadi suara yang mengajarkan rahasia kesucian, angin segar yang meniupkan kekuatan dan kelembutan, api yang mengobarkan hati umat beriman dengan cinta kasih, benih ilahi yang menghasilkan buah rahmat yang berlimpah-limpah. Maka pada hari ini kami meluhurkan Dikau ya Tuhan, karena Santo Fransiskus Assisi pembawa damai, yang patutnya telah diusahakan oleh hamba-hamba-Mu ini sebagai tanda penghormatan, telah Kau perkaya dengan anugerah-anugerah roh yang sama. Kami mohon, berilah agar umat-Mu dengan mengikuti jejak Tuhan kami, dan memandang teladan Santo Fransiskus Assisi dapat mencapai taraf kedewasaan Kristus dalam kepenuhannya dan siap mewartakan kasih dan kedamaian. Semoga umat-Mu mewartakan Injil dengan perkataan dan teladan sambil menanggung salib Tuhan setiap hari
agar kami mampu membaktikan diri untuk melayani Dikau dan sesama, dan menjadi pembawa damai. Semoga kami senantiasa menengadah ke kediaman surgawi, tempat Engkau Bapa akan menampung untuk berdaulat bersama dengan Putramu, yang bersama dengan Dikau hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita juga akan mohon berkat Tuhan atas karunia atau pemberian hadiah dari Tuhan, air yang kita saksikan mengalir di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Engkau menghendaki agar jiwa pun dibersihkan dan dianugerahi hidup ilahi berkat curahan air, sumber kehidupan dan sarana penyucian. Kami mohon kuduskanlah air dan sumber mata air ini yang dapat kami gunakan untuk meneguhkan penghayatan iman kami. Segarkanlah sumber kurnia-Mu dalam diri kami, supaya kami dapat menghadap Engkau dengan hati yang suci murni dan menjadi layak memperoleh keselamatan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari hamba masuk. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piai ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Senior Paskalis, kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya mempersembahkan Ekaristi, pemberkatan patung Maria dan juga patung Fransiskus. Terlebih, kami berterima kasih kepada para suster, Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam perayaan Ekaristi hari ini, dan juga para donatur atas tempat yang sederhana ini, berjibaku antar donatur dan menghasilkan tempat yang sederhana ini, dan kami mengucapkan terima kasih. Kami juga berterima kasih kepada keluarga almarhum Bapak Hendri yang mempersembahkan patungnya untuk kita di tempat ini, dan patung ini dalam sebuah mimpi berkata, bawalah aku ke tempat banyak orang berdoa, sehingga dibawa ke Puspas ini supaya banyak yang berdoa, dan ketika berdoa akan menjadi orang-orang yang berdamai. Maka kami dengan cara sederhana mengundang untuk mengungkapkan perasaan damai itu dengan mencicipi nasi uduk, bukan sarapan ya. Mencicipi ala kadarnya yang tersedia bersama-sama di samping sebelah sini. Sudah ada beberapa macam santapan untuk dicicipi, bukan untuk dimakan. Silahkan. Terus kemudian tempat ini sederhana, semoga juga mengawali proses renovasi bangunan di sebelah ini. Kalau nanti suster, Bapak Ibu mau jalan, atap sebelah sana sudah hilang gentengnya, gitu, sudah plong. Kalau punya kenalan dan teman baik untuk dapat membantu, saya pikir akan berguna dan bermanfaat bagi kami. Terlebih, mari kita jadikan tempat ini doa, dan siapapun yang datang ke tempat ini, semoga hatinya berkobar-kobar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mohon doanya juga supaya para penghuni di sini adalah orang-orang yang berhati damai. Kalaupun orang membawa persoalannya di sini, nanti orangnya pulang dengan hati damai, karena dilayani dengan damai pula. Tapi pentingnya ialah bahwa kita berjuang, berusaha untuk menjadi pembawa damai bagi sesama kita. Amin. Maka kita mohon berkat Tuhan agar kita mampu membawa damai kepada sesama kita, dan kita menjadi berkat bagi sesama kita.
Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.